Al-Qurra artinya seorang baru bisa dikatakan bisa membaca mempelajari Al-Qur'an itu tidak lain dan tidak bukan caranya itu harus membaca. Yang kedua, orang bisa mengajarkan Al-Qur'an, tidak ada jalan lain, mau tidak mau harus baca Al-Qur'an. Makanya di sini, ya ma'syarul qurra, wahai para pembaca Al-Qur'an, baik yang lagi mempelajari maupun yang sudah mengajarkan. Khairukum, kalian itu adalah orang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata qurra. Sering kita dengar ahlul qurra. Al-qurra seakar kata dengan muqri. Yang semua akar katanya itu berasal dari qira'ah. Arti dasarnya pasti baca. Cuma ada yang menarik. Jamaah sekalian. Muncul kata al-muqri. Biasanya orang yang digelari al-muqri itu orang yang benar-benar menguasai tentang seluk-beluk perbedaan bacaan Al-Qur'an atau yang biasa kita kenal dengan ilmu qiraat. Kita masuk sedikit ke ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu salah satu yang dicakup dalam ilmu qiraat itu adalah riwayat Hafiz an Asim min tariq Syatibiyah, seperti yang beredar di Indonesia. Nah, di dalam ilmu qiraat itu ada yang namanya qiraat sab'ah, tariqnya Syatibiyah. Kitab rujukannya itu namanya Matn Syatibi atau Hirzul Amani wa Wujuh Tahani yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Ditambah lagi dengan Ad-Durrah yang ditulis oleh Ibnul Jazari. Ad-Durrah ditambah dengan Asy-Syatibi sehingga biasa kita dengar dengan Al-Qiraatul Ashr Sugra. Qiraat 10 kecil. Ada juga Al-Qiraatu Al-Ashr Al-Kubra. Tariqnya adalah Thayyibatun Nashr yang ditulis juga oleh Syekh Ibnul Jazari. Nah, orang yang bisa dikatakan sebagai mukri, orang yang benar-benar menguasai seluruh ragam bacaan, perbedaan bacaan dalam Al-Quran. Makanya kan kayak di Mesir itu ada misalnya Syekh Al-Muqri Ahmad Isa Al-Ma'syarawi. Di Jeddah yang orang Syria itu Syekh Al-Muqri Aiman Rusdi Suwai. Jadi Al-Muqri itu lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan qurra. Kalau hanya qurra itu biasanya yang dikuasai itu hanya bacaan riwayat Hafiz saja, seperti apa yang kita kuasai, apa yang kita baca sekarang. Itu sekelumit tentang qurra. Wa ya ayyuhal ummah, wahai para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarahnya di sini, wahai para pembaca Al-Qur'an dan wahai seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mempelajari dan selalu mengajarkan Al-Qur'an. Afdalukum, betapa mulanya kalian. Man ta'allama al-Qur'ana, siapa yang belajar Al-Qur'an haqqa ta'allumi, dan benar-benar mempelajari isi Al-Qur'an itu, bukan hanya sekedar lewat. Wa 'allama ay haqqa ta'alimi, dan siapa yang mengajarkan Al-Qur'an dan benar-benar mengajarkan Al-Qur'an itu tidak setengah-setengah. Dia betul-betul serius. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang inilah yang termasuk adalah orang paling baik atau orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, untuk masuk kategori sebagai orang yang benar-benar mahir dalam mempelajari Al-Qur'an,
atau orang yang benar-benar ahli dalam mengajarkan Al-Qur'an. Di sini beliau mengingatkan, wala yatamakkanu min hadza illa bil ihatati bil ulumi syar'iyyati usuliha wa furu'iha. Seseorang itu tidak akan mungkin atau tidak akan mampu menguasai Al-Qur'an itu dengan baik dan benar tanpa ia menguasai terlebih dahulu ilmu-ilmu penunjang, baik ilmu usul maupun ilmu-ilmu cabang dari usul itu. Maksudnya begini, orang tidak bisa menguasai Al-Quran dengan baik dan benar tanpa menguasai bahasa Arab yang benar. Kalau bahasa Arab sudah bagus, orang tidak bisa menguasai Al-Quran dengan baik dan benar tanpa menguasai ilmu balaghah misalnya dan ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan ilmu Al-Quran. Wa mithlu hadha asy-syakhs yu'addu kamilan li nafsihi mukmilan li ghairihi. Kalau ada orang sudah mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan, kaidah tajwid yang sudah bagus, penguasaan bahasa Arabnya bagus, penguasaan balaghahnya bagus, penguasaan mantiknya bagus. Kemudian ia mengajarkannya. Orang ini wa mithlu hadhihi syakhs yu'addu kamilan li nafsihi. Orang ini bisa dikatakan sudah selesai dengan dirinya. Pokoknya kamilan li nafsihi, sempurna dia. Makanya dia disebut sebagai khairukum atau afdalukum, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an benar-benar sudah dikuasainya. Al-Qur'an benar-benar sudah dipelajari betul-betul. Mukmilan li ghairi, dia sudah menguasai Al-Qur'an beserta dengan ilmu perangkatnya. Mukmilan li ghairi, kemudian berusaha menuralkan Al-Qur'an itu atau mengajarkan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Wa huwa afdalul mu'minina mutlaqan. Kalau ada orang seperti ini, inilah yang dinamakan dengan orang mukmin yang paling mulia atau yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walidha urida an Isa alaihi salam. Karena itu ada sebuah ungkapan yang asalnya dari Nabi Isa alaihi salam, atau ada sebuah qaul asalnya dari Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berkata, man alimah wa amilah wa 'allama yud'a fil malakuti 'azima. Dalam redaksi lain dikatakan man alimah wa amilah wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa yang sudah mempunyai ilmu atau siapapun itu yang sudah mempunyai ilmu, sudah berilmu. Wa amilah, kemudian ia mengamalkan ilmunya. Jadi dia punya ilmunya. Terus ilmu yang ia punya itu diamalkan. Terus wa 'allamah. Dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Jadi punya ilmu, diamalkan, terus ditularkan atau diajarkan kepada orang lain. Ini kata Nabi Isa, yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang seperti ini akan disebut sebagai orang besar fi malakutis samawat, di singgasana langit, kerajaan langit. Berarti betapa mulianya orang berilmu. Jadi dia punya ilmu, terus ilmunya itu benar-benar diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain. Yud'a fi malakutis samawat. Seperti ini, yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang ini akan disebut orang besar atau akan mendapatkan tempat di singgasana langit atau di
akan mendapatkan tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Baik jamaah sekalian, karena keterbatasan waktu, ya Allah pada waktu lain kita akan sambung tentang syarah khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang pada intinya orang yang benar-benar sungguh belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya, kemudian mempelajari perangkat-perangkat ilmu lain supaya ia benar-benar menguasai Al-Qur'an. Itulah orang yang baik dan termulia di sisi Allah Ta'ala. Kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu dan wawasan tentang Al-Quran yang begitu berharga sekali. Dan bagi jamaah yang berkomentar, mungkin kali ini bisa melewati di channel YouTube Masjid Istiqlal TV karena kan terbatasnya waktu. Dan mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma doa. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.